Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di channel Romsa aja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai varian New Fighter. Apa nama variannya? FN62 Heavy Duty. Nah, yang kita tahu ini adalah varian tertinggi dari Fighter 6x4. Ya, seperti ini modelnya. Kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama kita tahu untuk Fighter itu sudah dilengkapi dengan cornering lamp ya, sehingga akan memudahkan supir ketika akan berbelok di malam hari tentunya untuk melihat benda-benda yang berada di sisi yang akan dibelokkan oleh supir. Kalau dia akan belok ke kanan, maka cornering lamp akan menyala sebelah kanan saja, yang kiri enggak. Nah, begitupun juga sebaliknya, kalau dia belok ke kiri, maka yang kiri nyala, yang kanannya tidak. Dia terintegrasi dengan lampu sen, sehingga ketika lampu sen diaktifkan, maka otomatis cornering lamp juga akan nyala tentunya ketika lampu utama dinyalakan. Oke, kita lihat bannya pakai ukuran berapa ini. Oke, untuk bannya dia sudah menggunakan yang ukuran 1100 ya, dengan diameter rimnya 20 dan platingnya yang 16 ya. Tentunya dengan ukuran segini sudah sangat mumpuni ya untuk bisa membuat muatan yang lumayan atau cukup berat ya. Lalu kalau kita lihat di mana sih posisi nomor sasisnya mobil ini? Nah, untuk nomor sasisnya ada di bagian sini guys. Oke, sekarang kita coba ke bagian belakang. Ya, mobil ini sudah mengadopsi 3 filter ya. Jadi 3 fuel filter dan double water separator, sehingga untuk bahan bakar yang B30 ini sudah aman guys, karena dia sudah melewati 3 penyaringan. Lalu untuk kapasitas tangkinya masih sama dengan yang Vector sebelumnya, yaitu di 200 liter. Guys, untuk Vector ini transmisinya karena dia HD, maka transmisi sudah pasti menggunakan yang 9 kecepatan atau yang Eton punya guys, sehingga kemampuan dia untuk melibas tanjakan juga lebih mumpuni karena sudah menggunakan crawler ya, 9 kecepatan, transmisinya Eton. Oke, ini adalah untuk minyak power steering di bagian belakang, akan memudahkan untuk pengecekan, jadi nggak usah jepit kabin lagi karena sudah ada di bagian belakang guys. Kelihatan juga dia untuk maksimum sama minimumnya, jadi artinya apa ya, kalau mau ngecek langsung dilihat aja, nggak perlu kayak buka-buka tutupnya. Untuk melihat sticknya cukup dari bagian luar sudah kelihatan karena bentuknya bening, ada maksimum minimum, gampang guys. Terus satu lagi untuk kelingannya juga nih, di bagian atas sudah nggak ada ya, jadi artinya untuk proses pemasangan karoseri juga lebih mudah, tinggal pasang aja. Karena kalau di sini ada kelingan, otomatis untuk pemasangan karoseri agak sulit guys. Ini sudah di bagian samping semua. Nah, apa sih yang masuk kelingan? Nah, ini kelingan guys ya, di bagian samping semua. Kita ke belakang lagi, bannya masih yang model ban cacing ya, yang masih ukuran pabrik. Sama untuk ukurannya, ukuran 1100 dengan diameter rimnya 20. Untuk pernya juga sudah menggunakan model buggy ya, atau trunnion. Ini memang yang umum digunakan di setiap kendaraan komersil ya saat ini. Oke, kita ke belakang guys. Berapa sih rasionya untuk mobil yang ini? Nah, ternyata nggak kelihatan guys. Untuk informasi saja, untuk yang Fighter 6x4 ini rasio gardannya itu 7,4 guys. Nah, di sini kelihatan guys. Oke, untuk ukuran gardannya guys, rasionya 7,4, cukup besar. Jadi yang kita tahu ya, dengan rasio yang sebesar ini ya, lagi-lagi untuk melibas jalan off-road tanjakan ini nggak kesulitan guys, karena dengan yang rasio sebesar ini akan enteng tarikannya. Oke, kita coba ke bagian sebelah kanan guys. Oke, ini untuk bagian sampingnya guys, ada 2 tangki. Ini tangki untuk pengereman ya, ada 2 tangki. Yang bagian dalam untuk yang depan, yang bagian belakang ini, yang sisi terluar ini untuk bagian belakang, sehingga pengeremannya lebih mantap karena menggunakan 2 tangki guys. Perlu diinformasikan juga untuk mobil ini pengeremannya dia menggunakan 2 metode, yaitu
metode angin dan metode minyak. Nah, untuk bagian atas dari pedal ke bagian bawah ini menggunakan angin guys, sehingga kalau ditekan suka ada suara ces, ces. Nah, itu pakai angin. Nah, dari bagian bawah sini ke bagian masing-masing rodanya ini menggunakan minyak atau hidrolik. Makanya untuk mobil ini biasa disebut sistemnya adalah air over hydraulic brake, karena memang dia menggunakan dua sistem, yaitu angin dan juga menggunakan fluida atau minyak. Ini ada dryer, ya fungsinya untuk menyaring air yang terkandung dalam udara yang dihisap sebelum masuk ke dalam tangki guys. Yang kita tahu namanya angin kan kalau dia lembab akan timbul air. Nah, kalau ada air di sini, kalau nggak disaring dia akan masuk ke dalam tangki. Yang kita tahu namanya tangki ini kan terbuat dari logam. Terus jalur pengereman semuanya itu menggunakan logam. Nah, kalau logam terkena air akan timbul karat. Nah, tentunya akan sangat berbahaya. Namanya rem kan pasti berhubungan sama angin, logam, juga ada karet. Nah, kalau logamnya udah mulai karat, bergesekan sama karet, nah karetnya akan membuat akan menjadi rusak, otomatis pengereman juga akan menjadi masalah guys. Makanya di sini diberikan dryer ya sebagai pengering angin, sehingga harapannya ketika udara yang masuk ke dalam tangki ini sudah benar-benar terhindar dari air guys. Nah, kalau teman-teman lihat atau jalan di samping mobil besar kan sekarang suka ada suara cus. Nah, ini guys, dari sini keluarnya. Jadi air tadi akan ditampung di dryer sini, maka kalau udah penuh maka dia akan dibuang secara otomatis lewat bawah sini. Makanya nggak heran kalau ada suara cus gitu guys. Nah, ini transmisinya Eaton 9 kecepatan, dan ini guys, ini apa ini? Ini adalah pompa power steering, juga sama di luar, jadi akan memudahkan untuk proses pengecekan. Jadi nggak perlu jungkit kabin lagi guys. Oke, snorkelnya di bagian kanan dan tentunya lebih tinggi guys dari bawah sini ya. Kenapa dibikin tinggi? Ya tentunya kita tahu udara yang di bagian bawah kan cenderung lebih kotor. Nah, dia dibikin lebih tinggi harapannya untuk bisa mendapatkan udara yang bersih, udara yang lebih bagus, sehingga proses pembakaran juga akan menjadi lebih baik guys. Oke, untuk air filternya guys, nyelip dalam. Nah, nih ada semacam kayak titik ini guys di bagian bawah saringan udara. Ini fungsinya untuk mengecek apakah kondisi saringan udara ini sudah mampet, kotor, atau bersih. Nah, kalau dia warna bening gini guys, berarti kondisinya masih bersih atau nggak mampet. Tapi kalau dia warnanya sudah merah di sini, artinya saringan udaranya itu sudah mampet dan harus dibersihkan. Oke guys, sekarang kita coba naik ke bagian atasnya, kita lihat kayak apa bagian atasnya. Oke guys, ini untuk joknya ada beberapa penyetelan guys. Yang pertama kita bahas nih, yang bulat apa nih? Kalau kita putar ke arah jarum jam, kalau kita berlawanan jarum jam, nah artinya apa? Dia dudukannya akan nungging atau dongak, tergantung kebutuhan. Nah, terus yang ini apa nih? Ini kalau kita ke atas, nah dia akan cenderung naik. Kalau kita turunkan, nah dia akan cenderung turun. Jadi untuk tinggi rendahnya posisi duduk diatur dari sini. Ini sama seperti yang lainnya untuk reclining ya, untuk rebah ataupun untuk mengubah posisi senderan. Nah, untuk posisi maju sama kayak mobil biasa, ini ada di bagian bawah depan nih. Tinggal dikatasin saja, terus bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, bagian bawah ini adalah penyetelan untuk mematikan ataupun mengaktifkan dari posisi suspensinya. Jadi kalau kita matikan, nah dia nggak bisa nih. Jadi kalau kita nonaktifkan, maka suspensinya dia bisa main. Oke, gitu guys. Untuk posisi bukaan panel depannya ada di bagian sini nih. Sama kayak mobil passenger ya, tinggal ditarik saja maka dia akan terbuka untuk panel bagian depan. Oke, ini kita sudah ada di dalam guys. Jadi apa aja sih dalamnya? Yang pertama
Ya, di sini ada instrumen cluster guys. Biasalah ada buat solar, ada temperatur mesin, speedometer, juga ada RPM. Nah, untuk bagian bawahnya apalagi guys? Ada buat, jadi ini udah disiapin nih sebenarnya untuk AC. Jadi kalau nanti ada permintaan AC, nah ini nggak usah repot-repot. Udah disiapin semuanya guys sama Factor guys, tinggal dibeli aja untuk kompresornya. Karena untuk dalamnya ini udah ada semua, udah siap pakai. Terus untuk konsolnya di sini ada 3 konsol kosong guys. Ini bisa digunakan untuk tip, jadi bisa macam-macam tuh, mau yang ini dangdut, yang ini buat tip yang lagu rock, ini buat lagu metal, nah macam-macam tuh guys. Terus ini ada, nah apa ini indikator untuk deflog, jadi untuk kalau jalan lumpur biar dia nggak slip, mengaktifkan semua gardannya, mengunci gardannya pakai ini guys. Ini adalah lampu ya, mau kasih nyalain. Nah, lampu itu guys, biar lebih terang lagi, dia pakai lampunya lampu semacam kayak LED. Nah terus ini ada yang lebih gede nih, apa nih, ternyata buat penyimpanan lagi guys, banyak simpanan di sini guys, buat double din. Terus kalau yang supir suka ngopi nih guys, misalkan sambil nunggu muatan, nah kan iseng tuh, nah sambil ngopi-ngopi mungkin buat naruh Starbucks apa segala macem. Wah tuh guys, keren juga ya supir pakai Starbucks. Wah ini guys, ada 2, jadi nggak rebutan antara kernet sama supir. Mantap. Oke, untuk bagian bawah juga tuh ada lagi guys laci penyimpanan, jadi lumayan banyak. Ini buat tidurnya si kernet ya, buat gantian sama supir. Untuk rem tangannya juga sudah ada di sebelah kiri, nggak kayak yang Puso lama ya, ada di sebelah kanan. Nah ini guys, apa nih, untuk model handle-nya ya, transmisinya dia sudah kayak gini guys, sama kayak Puso yang lama yang 6x4 ya, FN 527 ml guys ya, Iton 9 speed. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and komennya. Semoga bermanfaat. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.